Nah, baik, pertama yang kita bahas materi tentang trigonometri yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi materi yang akan kita bahas pertama di bab trigonometri yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, untuk materi ini langkah pertama yang harus kita pahami yaitu unsur-unsur pada segitiga siku-siku. Nah, kalau misalkan di sini ada sebuah segitiga siku-siku, nah kita harus bisa membedakan nama-nama sisi pada segitiga siku-siku ini. Nah, pada segitiga siku-siku ini nama sisinya dikelompokkan kepada 3, yaitu ada yang disebut sisi depan, sisi miring, sisi samping. Nah, jadi nama-nama atau unsur-unsur pada garis segitiga ini yaitu ada sisi depan, sisi miring, sisi samping. Nah, kita harus bisa membedakan sisi-sisi ini dalam segitiga siku-siku. Nah, kalau misalkan ini ada suatu segitiga di mana sudut yang ditanyakannya misalkan di sini sudut alfa, maka kalau misalkan panjang sisi ini ini A, panjang sisi ini B, ini C, maka kalau ditanyakannya sudutnya ini, maka sisi depan itu adalah sisi yang di depan sudut. Kalau ditanyakannya sudutnya ini, berarti sisi depannya itu mana? Ini, sini. Berarti sisi depannya itu adalah A, atau sisi yang ada di depan sudut. Yang kedua, sisi miring. Sisi miring itu, nah ini sisi yang paling mudah dibedakan, yaitu sisi yang miring atau sisi yang paling panjang. Berarti sisi mana? Yang miring yang C. Yang terakhir sisi samping. Sisi samping yaitu ya sisi yang lainnya atau sisi di samping sudut yang ditanyakan. Berarti ini B. Sisi yang sisanya. Berarti sisi samping adalah sisi B. Atau sisi lainnya atau sisi samping sudut yang ditanyakan. Nah, jadi langkah pertama dalam perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kamu harus tahu dulu sisi-sisi pada segitiga siku-siku namanya. Jadi bisa membedakan mana sisi depan, miring, samping. Nah, kalau kita sudah bisa membedakan, nah kita langsung saja kepada perbandingan trigonometrinya. Atau mungkin sebelum dilanjut, ada contoh lagi satu lagi. Kalau misalkan ini ada segitiga siku-siku, ya siku-siku, maka yang ditanyakannya perbandingan trigonometri sudutnya di sini. Yang ditanyakannya. Misalkan ini samalah ini C, ini A, ini B. Maka yang disebut sisi samping, sisi depannya yang mana? Ingat, sisi depan itu adalah sisi atau garis di depan sudut yang ditanyakan. Berarti mana? Ini sudut yang ditanyakan, berarti depannya mana? Ini. Berarti garis B. Ya. Jadi patokannya itu sudut yang ditanyakan. Jadi tidak selalu sisi depan itu di sebelah sini. Tergantung sudut mana yang ditanyakan. Nah, kalau ini sudutnya di sebelah sini yang ditanyakan, maka sisi depan itu adalah sisi yang depan samping. Berarti B. Maka sisi miring. Nah, kalau sisi miring sisi yang paling mudah ditentukan yaitu sisi yang miring, berarti C. Sisi samping. Berarti di samping sudut yang ditanyakan, berarti A. Nah, gitu. Jadi, pertama kalian harus bisa membedakan mana sisi depan, sisi miring, sisi samping pada segitiga siku-siku tergantung pada sudut yang ditanyakan. Ya, bisa di sini yang ditanyakannya, bisa sebelah sini. Ya. Gitu untuk materi yang pertama. Nah, setelah kita bisa membedakan sisi depan, sisi samping, sisi miring, nah kita lanjut saja ke perbandingan trigonometrinya. Yang pertama itu perbandingan trigonometri sin. Nah, untuk sin perbandingannya itu adalah sisi depan per
sisi miring. Ya, jadi perbandingan untuk sin, misalkan yang ditanyakannya tadi seperti sudut alfa, berarti misalkan ini sin alfa aja lah tulis. Maka perbandingan sin itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring, atau lebih dikenal dengan D per mi, yaitu depan per miring. Nah, yang kedua yaitu cos alfa, misalkan sudut alfa yang ditanyakannya, berarti sisi samping per sisi demi sami sisi miring. Nah, ini yang disingkat sami. Yang ketiga sin cos tan, misalkan tan alfa yang ditanyakannya, berarti demi sami desa, sisi depan per sisi samping, atau yang lebih dikenal dengan desa. Yang kemarin ini mungkin sudah ditulis oleh kalian ya, yang Bapak kirimkan di Google Classroom, jadi ini tinggal perhatikan saja, gak usah ditulis lagi. Nah, sin costan terus kosekan atau disingkat kosek aja alfa. Nah, kosekan itu kebalikan dari sin. Kalau sin itu demi, maka sekan itu adalah mide. Singkat aja langsung lah ya. Mide itu adalah miring per depan ya. Kosekan, sekan itu sekan alfa kebalikan dari cos. Kalau cos itu sami, berarti sekan itu misa, artinya miring per samping. Terakhir kotangan, ditulis kotan, dibacanya kotangan, yaitu kebalikan dari tan. Kalau tan itu desa, berarti kebalikannya sade. Nah, mungkin ini sudah ditulis di buku kalian. Jadi perbandingan trigonometri yaitu sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan itu adalah rumusnya supaya bisa mudah dihafal, yaitu ininya saja, singkatannya saja, demi, sami, desa, mide, misa, sade. Atau yang dihafalnya 3 saja, ininya tinggal kebalikan dari ini, sin, cos, tan, demi, sami, desa, kosekan, sekan, kotangan, kebalikan dari sin, mide, misa, sade. Nah, ini harus sudah paham ya, sudah hafal. Jadi ini untuk perbandingan, rumus perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi ini rumusnya ya. Nah, langsung aja kita ke contoh soal. Kalau contoh yang pertama, bagaimana kalau soal itu langsung berupa dari gambar segitiganya. Misalkan contoh soal nomor 1, ada sebuah segitiga siku-siku. Misalkan ini siku-siku ya. Misalkan panjangnya ini itu adalah 8, ini 6, ini 10. Misalkan ini sudut yang ditanyakannya. Nah, misalkan soalnya ini diketahui, ini tentukan sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosekan alfa, kotangan alfa, sin, kosan, kosekan, sekan dulu ya, sekan, sekarang kotangan alfa. Nah, ini. Nah, sebelum kita dijawab, ini kan diketahui ini dari gambar segitiga siku-siku, sudah ada panjang sisi-sisinya 8, 6, 10. Yang ditanyakan tentukan sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, kotangan alfa. Nah, untuk menjawab soal ini supaya lebih mudah, kita tentukan dulu depannya berapa, sampingnya berapa, singkat aja lah saya, sampingnya berapa, miringnya berapa. Nah, dari gambar ini segitiga ini. Nah, sebelum kita menentukan, lihat
Sudut mana yang ditanyakan? Sudut alfa, ini sudutnya yang ditanyakan. Maka sisi depannya berapa? Sisi yang di depan sudut. Ini berarti depannya 6. Samping itu adalah sisi yang di samping sudut, tapi bukan yang miring, berarti 8. Sisi miring, nah kalau sisi miring ini paling mudah membedakannya, ya sisi yang miring 10. Nah, kalau sudah tinggal kita masukkan jawab di sini. Sini itu apa rumusnya? Demi. Berarti berapa? Depan per miring. Satu lagi lah. Depannya berapa? 6. Miringnya 10. Ya udah, berarti sin alfa itu adalah 6 per 10. Sekarang cos alfa aja berapa? Cos itu rumusnya apa? Demi sami, samping miring. Berarti sampingnya 8. Miringnya 10. 8 per 10 berarti. Ya. Tan itu apa? Demi sami desa. Desa itu D-nya 6, sampingnya 8. Nah. Jadi gitu. Ya, kini kita masukkan rumus saja. Terus kosekan. Kosekan itu kebalikan dari sin. Mi D, berarti tinggal kebalikannya aja. Berarti 10 per 6. Sekan itu ada demi sami misa, berarti ya kebalikan dari kos. 10 per 8. Kotangan desa sade, berarti kebalikan dari tan, berarti 8 per 6. Udah, ini jawabannya. Kalau yang diketahuinya berupa segitiga siku-siku, sisinya sudah langsung diketahui, ya kita tinggal tentukan dulu mana di sisi depan, sisi samping, sisi miring. Kalau sudah, kita masukkan ke rumus. Nah, rumusnya harus sudah hafal. Demi, sami, desa. Kosekan, sekan, kotangan kebalikan dari ini. Ya. Nah, ini untuk soal yang pertama. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua, kalau yang diketahuinya satu perbandingan trigonometri, misalkan sin alfa yaitu misalkan 6 per 10. Tentukan 2. Misalkan cos alfa tan alfa, misalkan 2 saja yang ditanyakannya. Nah, kalau contoh soal yang nomor 2, diketahuinya bukan langsung gambar, tapi dari sin ini dulu. Dari sin alfa sama dengan 6 per 10. Tentukan cos alfa tan alfa. Nah, untuk menjawab soal ini, kita coba langsung saja. Cos itu rumusnya apa? Atau misalkan ini 6 per 10 itu apa? Nah, ini untuk menjawabnya berarti sin alfa sama dengan 6 per 10. Atau sin itu kan rumusnya apa? Demi. Ya, 6 per 10. Berarti D-nya itu adalah berapa? 6. Miringnya 10. Nah, kalau sampai sini kita dapat ini, langsung saja jawab. Kalau tidak, berarti kita harus nyari dulu. Cos itu apa rumusnya? Demi sami, samping, miring. Sampingnya sudah ada belum? Belum, cuma ada miring. Nah, karena sampingnya belum ada, nah coba kita langsung ke tan dulu. Tan itu apa rumusnya? Desa, depannya sudah ada, tapi sampingnya belum. Berarti langkah selanjutnya yaitu apa? Cari dulu apa? Samping. Nah, mencari samping dari mana? Dari sini, dari yang sudah diketahui 6 per 10. 6 per 10 itu apa? Yaitu demi, 6-nya itu depan, 10-nya itu miring. Nah, kita bisa coba gambarkan dulu langkah pertamanya. Kita gambarkan sebuah segitiga siku-siku. Nah, kita masukkan. Di sini sudut alfa yang ditanyakannya. Nah, terserah alfanya mau di mana, asal jangan di siku-siku di sini. Misalkan kamu mau simpannya di sini boleh, di sini boleh, bebas. Kalau misalkan mau disimpan di sini alfanya, sudut yang ditanyakannya. Maka 6 dan 10 kita masukkan. Kalau sudut yang ditanyakannya alfanya di sini, maka sisi depannya itu adalah depan sudut. Berarti di sini, sisi garis depannya. Berarti depannya berapa? Depan itu 6. Lalu dari yang kita ketahui adalah ada juga miring 10. Kalau sisi miring sudah pasti ini 10. Nah, berarti sisi sampingnya mana? Ini.
Nah, untuk mengerjakan soal ini, karena ini segitiga siku-siku, kita harus bisa mengingat lagi materi materi Pitagoras. Gimana rumusnya untuk mencari sisi yang lain? Kalau sisi miring dan sisi yang satunya diketahui, yaitu samping akar sisi miring dikuadratkan dikurangi sisi yang lain dikuadratkan, berarti 10 kuadrat 106 kuadrat 36 akar 100 kurangi 36 itu 64, karena 4 nya berarti 8, jadi sisi sampingnya ada 8. Nah, jadi harus mengingat lagi materi Pitagoras ya. Ini silakan buka aja sendiri ya. Jadi sisi sampingnya itu 8. Kalau sudah lengkap, depannya ada, miringnya ada, sampingnya ada, tinggal masukkan ke sini. Cos itu apa? Demi sami, samping per miring. Berarti sampingnya berapa? Sudah ada sekarang 8, miringnya 10. Tan itu desa, D per sa. Depannya sudah ada 6, sampingnya 8. Nah, ini contoh soal yang berdua. Kalau yang diketahuinya berupa perbandingan, tidak langsung berupa gambar, maka langkah pertama kamu ilustrasikan dulu dalam suatu gambar. Kalau ada sisi yang lain yang tidak diketahui, ya gunakan aturan Pitagoras. Ya, aturan Pitagoras ini harus diingat kembali bagaimana mencari sisi miring, sisi yang lain ya. Nah, ini menggunakan Pitagoras. Setelah lengkap demi saminya demi sa-nya, tiga-tiganya sudah ada, ya tinggal jawab yang ditanyakan.